Ayo kita bikin ayam kecap bumbu kacang yang rasanya enak dijamin semua suka. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dapur Om Not mau berbagi resep cara membuat resep ayam kecap bumbu kacang yang rasanya enak dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan bahan utamanya, ayam sebanyak 500 gram bagian paha yang sudah dipotong menjadi 8 bagian. Kemudian untuk ayamnya sebelum kita eksekusi memasak, ini wajib banget ya kita cuci sampai bersih terlebih dahulu. Karena di sini terdapat masih ada sisa-sisa darah yang masih menempel, bahkan masih ada bulu-bulu yang masih menempel juga. Jadi wajib banget kita sortir dan bersihkan, cuci sampai bersih. Untuk kita bikin ayam kecap bumbu kacang, yang nanti ini salah satu masakan yang bikin kalap makan teman-teman. Rasanya pokoknya dijamin semua suka. Pokoknya wajib coba ya nanti resepnya. Tentunya kalian perhatikan untuk cara membuat ayam kecap bumbu kacang seperti ini nanti, supaya kalian bisa untuk praktekkan di rumah cara membuatnya ayam kecap bumbu kacang. Nah, ini aku melakukan pencucian untuk kedua kalinya, lebih memastikan untuk kebersihannya ya teman-teman, untuk kita bikin masakan ayam kecap bumbu kacangnya. Nah, untuk ayamnya kalau sudah dicuci bersih, ini nanti wajib banget kita tiriskan, jangan sampai masih banyak kandungan airnya, karena akan kita marinasi ya. Nah, segini sudah cukup ya, kemudian aku tiriskan. Setelah ditiriskan, kita tambahkan untuk memarinasi ayamnya. Tambahkan bumbu marinasi desaku 1 sendok makan, sudah cukup ya, jangan terlalu banyak. Kemudian kita campurkan sampai tercampur merata bumbu marinasinya. Dimarinasi diamkan selama 30 menit sampai 1 jam. Sisihkan dulu. Kemudian aku siapkan di sini ada untuk bumbu dasarnya, terutama di sini ada bawang putih, bawang merah ya. Kita kupas dulu untuk kita siapkan sebagai bumbu dasar utamanya untuk kita bikin ayam kecap bumbu kacang. Nah, perhatikan ya teman-teman, cara membuat bumbu ayam kecap kombinasi dengan menggunakan bumbu kacang nanti. Nah, untuk semua bumbu ini wajib banget kita cuci sampai bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Terutama di sini terdapat masih ada semprotan pestisida, dikhawatirkan ya masih ada semprotan pestisida maksudnya. Biasanya pada tomat dan cabai rawit merah dan cabai merah keriting. Jadi wajib kita cuci sampai bersih supaya terhindar dari racun pestisida ya. Nah, semua bumbu ini kalau sudah dicuci sampai bersih, akan aku perkenalkan satu persatu ya. Bumbunya sudah dicuci bersih. Yang harus kita siapkan diantaranya adalah bawang putih 5 siung, bawang merah 5 buah, serai 1 batang, jahe 1 ruas jari, lengkuas 1 ruas jari, kunyit 1 ruas jari, cabai rawit merah 5 buah, cabai merah keriting 8 buah, daun jeruk 5 lembar, tomat merah 1 buah. Mari kita eksekusi satu persatu untuk bumbunya. Pertama-tama di sini untuk bawang putih. Untuk bawang putihnya aku potong-potong menjadi 3 bagian seperti ini ya. Kita potong-potong diperkecil terlebih dahulu sebelum untuk kita haluskan. Tapi di sini nanti untuk menghaluskan bumbu aku menggunakan ulekan ya teman-teman. Kemudian juga sama, di sini ada jahe, kita potong-potong diperkecil dulu. Untuk lengkuasnya ini aku pilih yang lembut ya, dipotong diperkecil juga sama untuk kunyit dipotong diperkecil. Kemudian untuk bawang merahnya spesial, untuk bawang merahnya diiris-iris seperti ini teman-teman. Irisan seperti pada umumnya ya, kita sisihkan. Kemudian untuk tomat merahnya dipotong semangka seperti ini menjadi 3 bagian, kemudian dipotong kembali seperti ini, diperkecil ya. Kemudian untuk serainya digeprek menggunakan ulekan supaya harumnya lebih sedap dan wangi. Untuk daun jeruknya ini wajib banget kita buang bagian batangnya, jadi ambil lembaran daun jeruknya saja seperti ini ya. Ini gunanya supaya masakan tidak ada rasa pahit. Jadi kita butuhkan untuk lembaran daun jeruknya saja seperti ini. Kemudian untuk jeruk nipis aku ambil 1 irisan. Nah, untuk cabainya ini spesial ya, kita rebus terlebih dahulu. Siapkan panci dan tuangkan air secukupnya dan didihkan. Setelah mendidih, masukkan cabai merah keriting dan cabai rawit merah. Untuk merebusnya tidak perlu lama-lama ya, diaduk-aduk sebentar kemudian langsung angkat dan tiriskan. Nah, siapkan ulekan, haluskan bawang putih, masukkan jahe,
lengkuas, dan kunyit. Tambahkan merica bubuk setengah sendok teh, kemudian diulek ya menggunakan ulekan seperti ini. Kita haluskan. Disarankan pakai ulekan ya teman-teman. Kalau pakai blender nanti rasanya kurang enak. Kalau pakai ulekan seperti ini nanti rasanya lebih enak dan lebih mantap pokoknya. Nah teman-teman, di sini cabai rawit merah dan cabai merah keriting sudah aku masukkan. Tadi lupa kerekot di saat memasukkan. Ini sudah aku ulek ya. Kita ulek sampai halus seperti ini. Nah segini sudah cukup ya. Untuk bumbu halusnya sudah kita haluskan, sudah siap untuk kita gunakan. Kita pisahkan ya ke dalam mangkuk seperti ini, karena nanti ulekannya kita pakai untuk menghaluskan kacang tanah. Nah untuk kacang tanahnya aku siapkan sebanyak 100 gram ya, kacang tanah mentah teman-teman. Lanjut di sini siapkan wajan untuk menggoreng kacang tanahnya. Tambahkan minyak sayur secukupnya, kita panaskan, kemudian masukkan kacang tanahnya. Kita goreng ya dengan tingkat kematangan yang cukup teman-teman. Untuk tingkat kematangan yang cukup itu nanti dia aromanya harum dan wangi. Setelah aromanya harum dan wangi, kita angkat dan tiriskan, tempatkan ke dalam ulekan langsung, kemudian kita ulek ya. Untuk menghaluskan kacang tanahnya tidak perlu sampai halus. Yang kita butuhkan tekstur kasar seperti ini. Kemudian lanjut ya. Di sini aku kembali ke ayam yang dimarinasi tadi. Saatnya kita goreng langsung tanpa diungkep ya. Siapkan minyak sayur secukupnya ke dalam wajan. Jangan terlalu banyak ya. Kemudian kita goreng ayamnya langsung tanpa diungkep seperti ini. Kita langsung goreng ya. Masukkan satu persatu dengan minyak sayur yang sudah panas seperti ini. Nah kalau sudah masuk semua, kemudian kita bolak-balik ayamnya. Jadi kita goreng dengan tingkat kematangan yang cukup ya. Jangan terlalu kering untuk menggoreng ayamnya. Nah kalau sudah matang yang cukup seperti ini, kita angkat dan tiriskan ke peniris minyak. Nah ayamnya sudah digoreng, sudah siap kita memasak. Siapkan wajan, tuangkan minyak sayur secukupnya untuk menumis bumbu. Dan pertama-tama kalau sudah panas minyak sayurnya, kita goreng dulu untuk bawang merahnya ya, sampai benar-benar harum dan wangi seperti ini. Setelah harum, kita masukkan bumbu halus yang kita ulek tadi. Nah saatnya kita tumis berbarengan dengan bawang merahnya. Diaduk-aduk terus ya sampai dia matang seperti ini. Kalau sudah matang, kita masukkan serai dan daun jeruknya. Kemudian tumis kembali berbarengan sampai harum. Kita kacau-kacau, kemudian masukkan ayam yang sudah digoreng tadi. Setelah itu kita aduk-aduk ya sampai tercampur merata terlebih dahulu. Kita kacau-kacau, kemudian masukkan kacang tanah yang kita tumbuk tadi. Tambahkan air 300 ml. Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Sebentar lagi aku mau memasukkan penyedapnya ya. Dan tambahkan garam 1 sendok teh, kaldu bubuk ayam 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, gula merah 1 sendok makan yang sudah disisir, kemudian masukkan jeruk nipis 1 irisan tadi. Nah ini sebagai rasa asam sedapnya nanti menggunakan irisan jeruk nipis 1 irisan saja ya. Kita diamkan masak sampai benar-benar nanti menyusut. Sesekali diaduk-aduk ya. Kalau sudah setengah menyusut seperti ini, saatnya kita tambahkan kecap manis sebanyak 5 sendok makan. Nah ini sudah aku siapkan, tinggal tuangkan ya. Kecap manis sebanyak 5 sendok makan teman-teman. Ingat ya, tambahkan dengan kapasitas ayam 500 gram dengan air 300 ml. Kemudian kita masak sampai benar-benar menyusut. Didiamkan sesekali, kemudian diaduk-aduk terus. Nah ini sudah mau menyusut teman-teman. Sebentar lagi aku mau memasukkan potongan tomat merahnya. Nah setelah menyusut seperti ini, aku masukkan potongan tomat merahnya. Ini langkah terakhir ya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar, campurkan tomat merahnya sampai nanti rasa asam segarnya tercampur merata. Kita aduk-aduk terus ya. Ini ayamnya sudah menyusut. Sebentar lagi aku mau angkat untuk masakan ayam kecap. Bumbu kacangnya sudah mau matang. Nah segini sudah cukup. Ayam kecap bumbu kacangnya sudah matang, kita angkat dan sajikan ke dalam piring. Wow, ini teman-teman aromanya wangi banget. Ayam kecap bumbu kacang siap disajikan. Ayam kecap bumbu kacang seperti ini salah satu masuk daftar menu restoran yang favorit, rasanya enak, dijamin bikin semua suka. Dari rasa gurihnya, sedapnya, dan ada rasa pedasnya, dan ada kombinasi aroma kacangnya itu wangi banget. Ini menggugah selera banget ya. Salah satu menu masakan yang bikin kalap makan. Ayam kecap bumbu kacang wajib banget kalian coba resepnya.
Pokoknya rekomendasi banget buat kalian coba ya untuk menu keluarga ataupun menu favorit keluarga. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba resepnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.